Pemirsa, viral di media sosial, puluhan pelajar bersepeda motor konvoi dan meresahkan warga di Kabupaten Bandung Barat. Pasalnya, konvoi pelajar tersebut dibekali dengan senjata tajam. Di Jalan Merenjati. Konvoi sepeda motor puluhan pelajar SMK asal Purwakarta meresahkan warga Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pasalnya, tanpa mengenakan helm, sambil berkeliling, para pelajar ini mengacungkan senjata tajam yang dibawanya. Aksi mereka pun terekam ponsel warga pengguna jalan dan viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, Polres Cimahi langsung mengamankan 33 pelajar tersebut. Diduga mereka akan menggelar tawuran dengan salah satu sekolah di Cikalongwetan. Setelah video itu viral, keseluruhan anak-anak yang ada dalam video tersebut sudah berhasil kami amankan dan sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dan dapat rekan-rekan media lihat di hadapan rekan-rekan, ada kami amankan beberapa senjata tajam dan juga ada beberapa motor yang digunakan pada saat kejadian. Dalam pemeriksaan, alhamdulillah anak-anak ini semuanya kooperatif dan dari orang tua maupun dari pihak sekolah datang ke sini. Untuk pengawasan terhadap siswa mungkin untuk di luar jam pelajaran atau di luar jadwal itu mungkin di luar jangkauan kami. Kebetulan di sekolah kami sedang diadakan kegiatan olahraga antar kelas sehabis PAS, dan terkait kejadiannya itu setelah pulangnya, Pak. Selain mengamankan sejumlah senjata tajam, puluhan anak di bawah umur ini mendapatkan pembinaan. Mereka dikembalikan ke orang tuanya masing-masing dengan berjanji tidak mengulangi aksi serupa. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, buntut dugaan malpraktek dokter yang bermain game online saat menangani pasien di Medan, Sumatera Utara, sejumlah saksi kini diperiksa polisi. Sementara dokter yang telah dipanggil 2 kali tidak hadir memenuhi panggilan. Satreskrim Polrestabes Medan saat ini sudah memeriksa 4 saksi terkait laporan PT CMB, perusahaan kecantikan yang melaporkan RH, dokter yang bermain game online saat menangani pasien. Perusahaan melaporkan dokter atas tindakan merugikan nama baik perusahaan. Dalam penyelidikan, Satreskrim Polrestabes Medan sudah melayangkan surat panggilan sebanyak 2 kali, namun dokter tersebut belum memenuhi panggilan polisi. Sampai saat ini kita sudah lakukan pemeriksaan 4 orang saksi, terus kemudian juga sudah melakukan visum et repertum terhadap korban, dan hasilnya tidak ditemukan tanda-tanda luka dikarenakan kejadiannya itu bulan Maret tapi dilaporkannya ke Polrestabes Medan bulan November. Aksi dokter di klinik kecantikan ini terekam dan menyebar luas. Dokter diduga memainkan game online saat menangani pasien. Seorang pasien berinisial EJL dilaporkan mengalami iritasi berat pada kulit akibat peristiwa ini. Peristiwa tersebut terjadi diduga akibat dokter tetap bermain game saat memberikan treatment laser CO2 pada wajah pasien hingga lupa memberikan lensa filter laser dan menyebabkan wajah pasien melepuh. Rencananya, Satreskrim Polrestabes Medan akan kembali melayangkan panggilan ketiga pada RH untuk menjalani pemeriksaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk informasi terkini sudah bergabung bersama kami Kompol M. Firdaus, Kasatreskrim Polrestabes Medan. Halo, selamat siang, Pak Firdaus. Selamat siang, Mas Pram. Ya, Pak Firdaus, sejak Sabtu kemarin kabarnya dokter yang terlapor belum juga memenuhi panggilan. Benarkah demikian, Pak Firdaus? Iya, benar. Alasannya apa? Alasannya dokter Rudi tidak menghadirkan. Ini belum ada penjelasan resmi dari yang bersangkutan. Terhadap perkara ini masih dalam tahap lidik. Sehingga belum bisa dapat upaya paksa terhadap terlapor. Penyidik sudah melakukan gelar perkara, naik penyidikan, dan kami akan layangkan panggilan
apabila 2 kali panggilan tidak hadir, bisa kami lakukan upaya paksa berupa surat perintah membawa saksi. Nah, dari penyidikan yang sudah sejauh ini dilakukan, Pak Firdaus, ada 4 orang saksi, siapa saja, Pak, saksinya dan apa hasilnya dari saksi tersebut? Ya, benar ada 4 orang saksi yang sudah diperiksa. Yang pertama saksi korban, yang kedua saksi pemilik klinik, pemilik toko maksudnya, yang kedua karyawan. Lalu Pak Firdaus, benarkah dokter tersebut ketika melayani pasien memang benarkah ia bermain game? Seperti yang dikatakan pada informasi? Ya, baik, terhadap informasi tersebut, kami akan mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap dokter R. Kendalanya Dokter R tidak hadir dalam undangan 2 kali, sehingga kami gelar naik sidik dan akan kami lakukan panggilan sebagai saksi dulu. Dan apabila 2 kali panggilan ini tidak hadir, Dokter R akan kami jemput paksa. Nah, Pak Firdaus, sejauh ini bagaimana dengan kondisi pasien yang menjadi korban atau melepuh kulitnya? Ya, terhadap korban juga sudah melakukan visum. Namun visumnya ini dilaksanakan pada 1 Desember. 1 Desember hasilnya itu adalah tidak dijumpai lagi luka-luka dan tanda kelainan lainnya. Ini juga menjadi kendala kami dalam proses penyidikan, Mas. Nah, sejauh ini penanganan pasien ini ditanggungjawabkan kemana, Pak Polisi, Pak Firdaus? Apakah ke klinik tersebut atau seperti apa? Atau secara pribadi? Ya, untuk visum korban, langsung meminta visum ke rumah sakit, Mbak. Mas. Ya, Pak Firdaus, ini kalau melihat dari kasus dari dokter tersebut, apakah ini duga malpraktek atau hanya kelalaian? Lalu sanksi ancamannya apa jika memang terbukti dia melakukan kesalahan tersebut? Ya, untuk dugaan sementara, Dokter R kami terapkan pasal 360 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara 9 bulan. Jadi sejauh ini belum ada kontak komunikasi antara dokter tersebut dengan korban? Mohon izin kami nanti akan dalami lagi terhadap Dokter R. Apakah ada komunikasi dengan korban atau ada upaya-upaya damai kedua belah pihak. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Kompol M. Firdaus, Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Terima kasih Bapak telah berbagi informasi bersama kami di Ayu Siang. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, masih terkait kecantikan. Pemirsa, perawatan kesehatan kulit hingga kecantikan sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa lepas bagi sebagian orang. Meski demikian, keamanan perawatan tetap harus diperhatikan, terlebih jelang hari istimewa seperti Natal dan juga Tahun Baru. Di tengah pandemi COVID-19, sejumlah sektor usaha harus berinovasi dalam melakukan pelayanan. Salah satunya adalah klinik kecantikan yang saya kunjungi hari ini di kawasan Alam Sutra. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pelayanannya dan juga antusiasme masyarakat dalam melakukan perawatan menjelang Natal dan Tahun Baru. Tak sedikit orang yang merubah penampilan ketika hendak bertemu dengan kerabat, keluarga, dan teman dalam perayaan Natal ataupun menyambut Tahun Baru 2022. Agar tampil glowing, banyak wanita yang menjaga penampilannya ke klinik kecantikan. Tentunya di tengah pandemi COVID-19, klinik kecantikan tetap menerapkan protokol kesehatan agar pasien merasa aman dan nyaman. Di masa pandemi kayak gini, pasti protokol kesehatan penting banget. Gimana caranya biar pasien mau datang, pasti mereka butuh keamanan dan kenyamanan saat treatment, di mana jauh dari virus-virus yang membahayakan. Nah, biasa kita benar-benar mengutamakan protokol kesehatan itu, seperti kita menyiapkan hand sanitizer di semua ruangan, kita juga cuci tangan sebelum melakukan tindakan, untuk semua tim kita full APD, dan juga kita melakukan vaksin COVID secara 3 kali.
kita juga melakukan swab antigen atau PCR berkala untuk benar-benar menjamin bahwa klinik kita nyaman dan aman untuk para pasien. Salah satu perawatan yang paling diminati adalah facial. Perawatan ini tak lain demi mendapatkan kulit segar, cerah, dan glowing secara instan. Tentunya karena ingin bertemu dengan kerabat, keluarga, teman-teman. Jadi saya membutuhkan treatment-treatment yang instan. Oleh karena itu saya juga melihat mereka memiliki servis-servis yang bagus, kemudian produk-produk yang bagus sesuai dengan treatment yang saya inginkan, maka saya pasti tertarik untuk datang ke sini. Oh kan kalau Natal tahun baru suka ada event-event tertentu, kumpul-kumpul sama keluarga atau teman-teman, tukeran kado, dan pasti pengen dong kelihatan glowing, kelihatan beda. Jadi aku pilih The Clinic Alam Sutera buat treatment facial, terus kasih vitamin ke muka kayak gitu biar auto glowing, dan mungkin kalau pengen instan aku cobain laser juga gitu. Nah, sekarang saya udah ganti baju dan siap untuk perawatan. Yuk! Nah, kali ini saya mencoba melakukan 3 treatment di klinik ini, yaitu Neocell, laser, dan Oxyfacial. Setelah melakukan serangkaian perawatan wajah, kulit saya terlihat lebih segar, cerah, dan juga glowing. Tampak prima untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Dari Tangerang Selatan, Bunga Cinka, Guntur Zulkarnadi, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, beredar video viral tenaga migran terlantar di Bandara Suta setelah kembali dari luar negeri. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.